Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barakah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajrun. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Allah masih izinkan kita untuk berenang, mengurangi yang tidak perlu, menambah yang seharusnya ditambah, dan kita berharap pada akhirnya kita semakin sedikit kekurangannya, semakin banyak kebaikannya. Kita bisa sampai ke situ kalau kita diberi kesempatan. Makanya yang paling mahal dalam hidup ini adalah kesempatan. Ada kesempatan hidup, ada kesempatan belajar. Ada orang yang diberi kesempatan hidup tapi tidak diberi kesempatan belajar. Kita diberi kedua-duanya. Mudah-mudahan ini menjadi asbab menyadari betapa banyak kesalahan kita pada masa lalu, dan ujung dari kesadaran itu membawa kita kepada memohon ampun pada Allah. Semoga kesalahan kita pada masa lalu dihapuskan dan sekarang kita fokus kepada mengurangi kesalahan dan menambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dalam konteks itulah disebut dengan umur yang berkah. Kita buka dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terakhir sampai ayat ke 15. Wa ilaihin nusyur. Cara berpikir ya mas saya. Ya, cara berpikirnya kita lihat di ayat 15. Allah yang mudahkan segala yang susah, sehingga Allah seakan-akan Allah tidak ingin kamu susah-susah. Sehingga yang susah itu dijadikan mudah, zalulan. Setelah zalulan, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Berjalanlah kamu di segala penjuru. Wa kulu mir rizki, makan rizki dari Allah. Cuman satu yang harus diingat. Ketika berjalan di segala penjuru, ketika makan dari rizki Allah, kita kembali kepada Allah. Kalau orang bekerja kemudian ingat dia akan mati, kalau orang beraktivitas ingat dia akan mati, maka ingatan akan mati itulah yang akan mewarnai apa yang dia kerjakan. Kalau pekerja ingat akan mati, maka dia akan fokus kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah ini yang disebut dengan zikir. Yang lalai itu keasikan, nggak tahu, gitu. Dan kita banyak lihat betapa banyak orang yang lalai, lengah, terlena, terbuai hari ini. Sampai pada akhirnya kita tidak tahu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak dapat dimajukan dan dimundurkan walaupun sesaat. Kita buka dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kesimpulan ayat ke-15. Pada akhirnya wa ilayhin nusyur. Suka tidak suka, ya, mau tidak mau, maka sekarang kita sedang belajar untuk menyukai apa? Menyukai ketentuan Allah, untuk belajar menerima bahwa kita tidak mungkin bisa keluar dari itu. Ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim.
Aamintum mau fis sama ayaksifa bikumul ardh. Ada kata baru? Tamur. Yaksifa. Tamur. Tamur itu kata benda apa kata kerja? Kata kerja, keren. Tahu dari mana? Ada tak. Udah keren itu. Ya, tinggal pasang pelang. Nanti saya kasih nomor telepon Pak Santoso. Biar kalah di situ. Biar langsung dipasang. Yaksifat. Kata benda kata kerja. Kata kerja juga. Selesai udah. Satu urusan selesai, tinggal mencari tahu arti. Nah, kalau indikasinya, ciri-cirinya di sini huruf ta, di sini huruf ya. Nah, kalau ta, ini kan kita sudah berkali-kali bahas. Kemungkinannya hanya ada dua. Kalau di depan begini, ini pasti berarti fi'il mudhari, kata kerja sedang atau yang akan datang. Kalau ya ini berarti siapa? Orang ketiga. Ya, orang ketiga, dia kan? Dia laki-laki. Kalau tak, itu bisa artinya engkau laki-laki, berarti orang kedua. Bisa juga dia perempuan, berarti orang ketiga. Amintum, A-nya istifham. Tanya. Oke, apakah? Tanya. Amintum dari kata apa ini? Amanah. Amanah. Ya. Nah, kalau jenderal otot saya nggak berani deh. Udah keras suaranya masalahnya ya. Dan bahkan amanah nggak berani saya. Amanah. Kalau amanah sedangnya yu'minu. Ya. Sedangnya minu. Kalau bentuk telahnya jadinya amantum. Kalian telah beriman. Beda nggak? Beda. Kalau fi'il madhi paling gampang mencari kata dasarnya. Kan ini yang berubah cuma ditambahin. Ini disukunkan ditambah tum. Berarti kata dasarnya aminah. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau fi'il mudhari masih bingung kita. Misalnya khosafa, yasifu. Ini dari khosafakah atau khosifakah? Kayak gitu. Tapi kali ini nggak ada keraguan lagi, karena syarat menambahkan tum disukunkan huruf akhir. Oke? Masukkan tum, berarti asumsinya dibalik.
buang tum, ini kembali fathah. Aminah. Berarti jadinya Amina, nggak banyak A-nya. Amina, ya man. Mudhoreknya amnun. Kalau amana yu'minu mudhorek apa maaf mudhorek. Masdarnya iman. Sehingga amana diartikan telah beriman. Tapi kalau aminah aman. Akar katanya sama Pak itu Pak. Dari akar kata yang sama, alif min nun. Sehingga muncul satu uraian dari huruf alif, mim, nun. Dipotong-potong, nggak usah digabung. Ini dari sini muncul nanti iman, dari sini muncul nanti amanah, muncul lagi nanti aman. Iman, amanah, aman. Orang kalau beriman pasti amanah. Kalau sudah beramanah pasti aman. Aman ini keadaan. Jadi kalau kita tidak aman, tidak tenang, maka berarti nyarinya di sini. Oh, di sini berarti. Iman, amanah, aman. Kalau satu negara tidak aman, berarti tidak amanah. Mengapa tidak amanah? Tidak ada iman. Tidak ada iman. Itu aja kesimpulannya. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin amanah dan semakin Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sekarang susah udah kalau kita mau bicara negara, pribadi aja lah. Udah didatangin dukun dari manapun udah nggak bisa nerawang di Indonesia. Konoha ini. Ini alif, mim, nun. Dari 3 huruf ini muncul ada 3 kemungkinan. Iman, amanah, aman. Bukankah kita menginginkan aman dalam hidup ini? Nah, berarti apa yang dilakukan? Ini. Baik. Jadi di sini artikan aman, bukan iman. Amintum. Apa terjemahannya? Apakah kalian aman? Aman itu berarti berkaitan dengan rasa. Apakah kalian merasa? Atau apakah kalian telah merasa aman? Kalian betul mandi. Nah, kita duduk di ini terus sampai kita betul-betul paham maksudnya apa sih? Apakah kalian telah betul-betul telah merasa aman? Faham? Manfis sama man yang fis sama di langit. Man ini bukan yang untuk yang berakal. Iya, dia bisa akil dan ghairul akil. Maaf, bisa untuk akil yang berakal. Sehingga man di sini ini arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kan kita sering ini man fis sama apa artinya tadi? Yang di langit, atau mau tambah jelas lagi yang maksudnya itu siapa yang di langit, siapa yang di langit. Ini maksudnya man fis sama ini adalah Allah. Itu ya kesimpulan sederhananya. Kan kita sering menyebut begini, udah kita serahkan saja sama yang di atas. Paham maksudnya?
Nah, orang yang diajak bicara sudah tahu apa yang dimaksud. Itu bahasa lain kita serahkan saja pada Allah. Sehingga di sini ada dalam menerjemahkan kita membutuhkan kata tambahan terhadap. Amintum, apakah kalian telah merasa aman? Mafis sama terhadap yang di langit, maksudnya Allah. Bahwa, nah ini kita saya agak mau jelaskan ini panjang lebar ini, tapi kita tinggalkan dulu. Di sini artinya menghilangkan, melenyapkan, membenamkan, itu maknanya. Ya, orang tadi ada, kemudian ditimbun sama tanah, terkubur kan namanya. Nah itu dilenyapkan. Tadi ada tenggelam ke dalam laut, namanya ditenggelamkan. Itu namanya khosafa. Pokoknya sesuatu yang tadi tampak jadi tidak tampak. Sehingga diartikan khosafa itu artinya menghilangkan. Menghilangkan di laut namanya menenggelamkan. Menghilangkan di bumi namanya menenggelamkan. Ada contoh ini contoh bahasa. Ini kembali ke kata khosafa yasifu tadi, penggunaannya. Dari khosafa ya. Ya, khosafa. Ini misalnya tak lamun, apa artinya? Kalian mengetahui. Kalau saya tambah dengan la nahi, Tak lamun. kalau la ta'lamun, kalian tidak mengetahui. Kalau lam nafi. Kayak gitu. Sekarang lam nahi, jangan kalian ketahui. Rumusnya ini berarti karena lam disukunkan. Karena ada dua sukun, maka caranya dibuang nun ganti alif. Membuang nun bahasa Arabnya khosaf nun. Paham gak ini? Khosaf nun. Gitu. Tadi kan ada nun ini ta'lamun. Karena setelah diurut-urutkan dengan urutan ini harus disukunkan karena ada lam. Nah, kok ada dua yang sukun, maka dia tidak berlaku. Syaratnya adalah khosaf nun ganti alif. Nah, menghilangkan itu namanya khosaf. Paham? Sama dengan menenggelamkan. Gitu, menenggelamkan. Paham pakaiannya? Oke, nanti kita bahas ini. Saya belum fokus ke sini. Bikum terhadap kalian. Yaksifa, ini asalnya yaksifu karena ada an kan? Karena ada an, dia menasobkan, maka jadinya yaksifa. Huruf nasab ya. Huruf nasab. Ya. Saya mengetahui lam. Kalau agar saya mengetahui lam. Nasab mengubah u menjadi fathah, dhammah menjadi fathah. Maka ada rumus tupai kalau dipatahkan jadi halal. Tupai kalau dipatahkan jadi halal. Kalau dibunuh, ini belum sampai sana. Ini tupainya tadi. Tupai jadi
Tupai kalau difatahkan jadi halal. Tupat sukun itu mah. Jadi tak. Oke, yang silakan cari dulu kalau nggak terus ini. Kan doma sama fatah. Nah, tupai kalau difatahkan jadi halal. Tapai. Tapai bahasa Jakartanya tape. Peyem bahasa Sundanya. Peyempuan. Ini fi'il mudhari. Fa'ilnya man. Oke? Fa'ilnya man fi sama. Menenggelamkan, melenyapkan, menghapuskan itu butuh objek nggak? Ya pasti. Apa yang ditenggelamkan, apa yang dihapuskan gitu butuh objek. Objeknya adalah ardo. Makanya dari sini baru fatah. Maf'ul bi. Coba terjemahkan. Ayah sifabikumul ardo. Apakah kalian merasa aman? Ini aja dulu, ayah sifanya dulu. Bahwa dia menenggelamkan bumi, betul? Objeknya aja dulu. Dia menenggelamkan bumi, bikum. Dengan kalian. Bahasa harfiahnya begitu. Benar-benar nggak salah lagi. Pelan pokoknya udah. Selamatan dulu Pak. Iya. Bikumul argo ini apa nggak bisa disebut idofa? Enggak. Enggak ada itu Pak. Kumnya di sini kembali ke amintum. Kalian yang merasa aman. Tadi terjemahan Pak Sumadi sudah benar. Ayah sifabikumul ardo, bahwa dia menenggelamkan bumi bersama kalian. Bersama kan? Dengan kalian. Jadi kalian sama bumi berarti objeknya ada dua. Iya kan? Objeknya ardo dengan kum. Atau bahasa lainnya, bahwa Allah menenggelamkan kalian dengan bumi dan bumi. Nanti kita bahas. Fa'idha hiya tamur, fa'idha hiya tamur. Sekarang muncul dhamir hiya. Hiya berarti dia perempuan. Maka ini bukan diartikan iza di sini, karena dia bukan huruf syarat. Maka tiba-tiba dianya kembali ke sini, bumi. Tamur, maka tanya di sini juga kembali ke bumi. Berarti ta di sini adalah dia bergoncang. Faidah maka tiba-tiba hiya bumi itu tamur, bumi itu bergoncang. Ini step awal, cara pertama.
untuk sampai ke Yasifa atau Yasifu. Paham maksudnya? Bagaimana caranya Allah menenggelamkan manusia dengan bumi, menenggelamkan bumi bersama manusia? Diawali dengan tambur dulu. Taruh di belakang Pak, tamburnya. Hah? Itu kata apa di belakang sekali kalimat itu. Karena dia katanya awal. Munculnya ke paling belakang gitu. Nah itulah yang menarik bahasa Allah. Supaya kita mikir. Kan kalau bahasa kitanya bumi bergoncang kemudian kalian dibenamkan. Ya. Nah gitu. Bumi bergoncang kemudian bumi ini terbelah kalian terbenam atau dibenamkan. Kan gitu. Ini dulu baru ini. Tapi tidak. Ini Allah sebutkan ini dulu baru ini penjelasannya. Coba kita perhatikan. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Korelasinya dengan ayat sebelumnya. Ya. Kalian merasa aman apa perintahnya itu? Famsyu. Maka berjalan. Kalian merasa aman berjalan. Kalian merasa aman memakan rezeki Allah tanpa mengindahkan halal haram. Padahal wa ilaihin nusyur. Atau dalam bahasa lainnya lagi, apakah kita merasa aman hidup sekarang ini? Nah berarti pertanyaan ini ujungnya kemana? Kapan seorang merasa aman? Faham? Kita merasa aman ketika kita dapat Iman. Ini baliknya lagi tadi. Kapan seseorang merasa aman dalam hidupnya? Kalau dia punya iman. Kapan orang merasa aman dalam hidupnya? Kalau dia aman. Maka perhatikan orang yang pensiun. Kalau habis pensiun dia happy, dia bisa hidup bermasyarakat, dia tetap dalam kondisi happy. Tentu penghasilan beda kan dengan dulu waktu menjabat. Tapi dia akan asik bermasyarakat. Dapat dipastikan dia amanah dulunya. Tapi kalau yang nggak amanah, nggak bakalan. Ada info bakal ada pemeriksaan. Waduh, tolong oponesi diperiksa segalanya. Waduh, penuh dengan darah dan jantung. Nggak lama, twing, apa? Ambulan. Jenazah. Ini banyak yang pensiun. Saya tahu, maka saya berani ngomong. Yang pensiun di sini berarti amanah dulu. Iya kan? Dan biasanya yang begitu juga kurang bermasyarakat. Saya lama loh meneliti beginian, meneliti secara diam-diam. Dulu kesimpulan saya, orang pensiun itu terbagi dua. Ada yang kemudian, walaupun kita bicara ini qadarullah, ada yang kemudian umurnya panjang, ada yang nggak panjang. Salah satu penyebabnya karena post power syndrome. Ditambah lagi memang dari dulu dia merasa dia orang pekerja dan tidak selalu peduli dengan lingkungan. Sehingga ketika pensiun dia mau memulai agak canggung apa? Iya canggung kan? Kagok. Nah kagok itu bahasanya ini. Tapi kalau memang basicnya adalah orang yang bermasyarakat, oh nggak ada masalah, satu kerjaan saya selesai, tinggal saya lanjutin dengan aktivitas di lingkungan, aktif dalam kegiatan sosial, aktif di masjid, Aktif jadi KDM. aktif jadi KDM, DKM, KDM, jadi Mulyadi. Salah kencang lagi ya Pak. Ada pensiun maklum. Dia kan aktif jadi DKM, ada kegiatan. Kan yang membunuhnya itu bete.
ngapain coba? Biasanya hari ini saya berangkat kantor, biasanya hari ini ada kerjaan, sekarang nggak ada. Oke? Paham nggak maksudnya? Mudah-mudahan ini yang pensiun di sini sehat semua. Karena saya tahu dari awal sampai akhir dia selalu aktif di tadabbur. Sehingga kita merasa belum pensiun, betul? Kita merasa belum pensiun. Kita merasa masih kerja, cuman bedanya kerjanya sudah beda lagi. Paham? Nah, jadi jangan disebut pensiun, mutasi. Iya kan? Oh, dimutasi dari kantor ke masjid. Gitu. Dari dulu ngurusin mikirin angka-angka, sekarang mikirin ayat. Mutasi. Jadi kita nggak stres. Paham maksudnya? Apakah kalian merasa aman bahwa bumi Allah akan menenggelamkan kalian di bumi? Bagaimana cara Allah menenggelam itu? Proses awalnya adalah faidza hiya tamur, maka tiba-tiba bumi itu bergoncang. Ini pasti punya tujuan. Ini masalah komunikasi. Mengapa tidak disebut tamur dulu baru yaksifah? Itu pertanyaan Pak Semadi tadi. Ya, ini pasti bahasa komunikasinya tinggi. Yaksifah dulu baru tamur. Disebutkan dampaknya dulu, baru disebutkan proses. Bisa ditangkap mana ayat ini? Jadi bisa ditambahkan kata-kata setelah tamur. Ya bisa. Iya. Jadi setelah tamur maka yaksifah. Berkembang sendiri kalau kita tidak paham. Di sini kita akan muncul sendiri. Makanya sama seperti ini akan kalau mau dikembangkan banyak lagi nanti. Dari 3 huruf alif, mim, nun. Tergambar kira-kira. Jadi maksud ayat ini adalah bahwa sejatinya seorang muslim itu tidak pernah merasa aman dengan kehebatan apapun yang dia punya. Dia baru merasa aman ketika berada di sini. Iman dan amanah. Atau dia baru merasa aman ketika dia yakini bahwa saya bersama Allah. Faham? Muncullah rasa aman. Maka ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Gitu. Jadi Bismillah itu artinya mengikut sertakan Allah supaya kita aman dalam setiap aktivitas. Oke, kita pahami sederhana ini dulu. Jadi pertanyaannya tadi, ketika kita famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di segala penjurunya, wa kulu mir rizki, makanlah rizkinya, wa ilaihim nusyur. Ini kan artinya ada peluang ketika famshu dan wa kulu itu membuat lengah dan lalai. Betul? Membuat lengah dan lalai, sehingga di warning oleh Allah, ilaihin nusyur. Fahim? Nah, saya akan bongkar sedikit penggunaan kata yaksifah di dalam Al-Quran. Ini qadarullahnya yang a'amintum, pola seperti ini, yaksifah ini ada 3 kali. Karena saya tidak hafal keseluruhannya, saya bawa catatan tadi. Seumur umur baru hari ini saya bawa catatan ngaji. Kita dulu. Asal katanya madinya khosafa. Khosafa itu ada 2 kali dalam Quran. Surah Al-Qasas ayat 82, Al-Qiyamah ayat 8. Ini
Ini kita tinggalkan dulu. Tujuannya supaya memahami ini. Karena ini ada beberapa kali dalam Al-Quran. Dalam bentuk madi khosafa yang fa'ilnya adalah huwa. Ini. Ada 2 kali. Al-Qasas 82. Qasas itu surat 28. Al-Qiyamah Yuk kita coba buka ayat Qasas dulu. Al-Qasas surat 28 82. 82. Semua Qasasnya. Nah sekarang kita lanjut saja dulu dari ayat 81-nya. Khosafna. Khosafna. Kami tenggelamkan. Nah keren. Khosafna itu ada dua kali. Oke. Jadi khosafa. Kedua khosaf. Nah, ada 2 kali juga. Ini 81 Al-Qasas 81 kedua Al-Ankabut 40. Al-Ankabut surat 29 ayat 40. Berarti sampai sini sudah 4 kali berarti. Khosafa ada 2, khosafna ada 2. Nahsif ada sekali, Sabah ayat 9. Jadi perubahannya sif. Surat Sabah ayat 9. Sabah itu surat 34. Nah, ya sifa ada 3 kali. Al-Mulk. Ya sifa 3 kali. Al-Mulk 16. An-Nahl 45, Al-Isra 68. An-Nahl 45, An-Nahl 45, Al-Isra 68. Al-Mulk 16. Berarti 1, 2, 3 ada 4 perubahan. 1, 2 perubahan bentuk madhi, khosafa dan khosafna.
dua perubahan mudhari, naksif dan yaksifa. Kalau nasib itu jadi terjemahnya gimana Pak? Naksif, Nasib kami akan tenggelamkan. akan tenggelamkan. Iya, kami akan tenggelamkan. Berarti ada huruf yang mensukunkan gitu. Ya, karena sukun itu. Ya, ada huruf yang mensukunkan mudhari ya kan? Sebelumnya. Sebelumnya. Ya, Asalnya kan naksifu. ya. Sama dengan yaksifa, asalnya yaksifu. Enggak. Mudhari majzum. Mudhari mati. Nasib ada huruf nasibnya apa Pak? Lihat. Nah, coba kita lihat ayatnya. Maaf Pak. Iya. In nasya naksib bihimul ardo. Ini bunyi ayatnya. Karena ada huruf in itu huruf syarat. In nasya, sya'ni juga sukun. Jika kami menghendaki, maka kami akan benamkan, kami akan tenggelamkan. Tenggelamkan. Ini kejadian di Palopo tempo hari Pak. Di mana? Palopo. Palopo. Tanah tenggelam. Satu kampung. Hari ini rasanya tidak sulit bagi kita memahami begini. Ya, dulu waktu Kalau dulu kita harus baca sejarah gitu ya, karena belum ada. Sekarang udah di dekat mata kita banyak terjadi. di Jogja waktu itu juga ada Pak, cuman tidak sampai tenggelamkan begini. Goyang-goyang gitu ya. Tanah itu seperti melambai-lambai. Tamur gitu kan? Ya. Tamur tadi. Coba kita lihat dulu. Balik ke surat Qasas dulu. Mudah-mudahan dua ayat dapat menjadi representasi dari keseluruhan penggunaan khosaf dalam Al-Quran. Tadi surah Al-Qasas ayat 81 kita lihat dulu. Kita mau? Kali sini kan 82 ya. Tapi kita mulai dari 81 supaya ngurut. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardo. Ini ayat cerita tentang Qarun. Paham? Kalau disebut Qarun berarti harta. Ya. Fa khasafna bihi, maka kami tenggelamkan dengannya, wa bidarihil ardo, dan dengan rumahnya. Atau di bumi. Bumi. Bidarihi, kalau di sini bidari, kalau di sini bikum. Bikumul ardo. Paham nggak polanya? Nah, supaya kita balik lagi ke surah Al-Mulk tadi. Di sini bikumul ardo, surat Qasas ayat 81, bidari. Dar itu rumah. Darihi berarti sama dengan kum kan? Ini sama-sama diawali huruf bi. Bersama rumahnya, bersama kampungnya boleh. Dan itu bisa rumah, bisa artinya kampung. Tapi di sini lebih diterjemahkan dengan rumah, karena fokusnya kepada si Qarun. Istana. Di situ bukan bentuk mudhari lagi, tapi sudah ini khasafna. Mati kan? Jadi ada ancaman, ada sudah kejadian. Balik. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardo, maka kami telah tenggelamkan, kami telah benamkan. Ini beda benamkan karena bumi.
kami telah benamkan dengannya dan bersama rumahnya bumi. Famakana lahu min fi'ati yasurunahu min dunillah. Maka tidak ada baginya golongan atau kelompok yang menolongnya selain Allah. Masih lihat ayatnya? Coba kita lihat lagi. Famakana lahu min fi'atin. Maka tidak ada baginya min fi'atin dari golongan kelompok yang surun yang mereka menolongnya nyanya sekorun min dunillah selain wa makana minal muntasirin, dan dia termasuk orang yang tidak ditolong dan tidak akan mendapatkan pertolongan. Satunya 82. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Ketemu ayatnya? Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Dan orang-orang yang menginginkan posisinya kemarin menjadi, paham gak maksudnya ini? Wa asbaha, dan menjadi allazina tamannau makanahu bil amsi, orang yang menginginkan, mengangankan posisinya si Qarun kemarin. Dulu Kemarin itu masa lalu gitu. sebelum Qarun ditenggelamkan. Enak banget kalau kayak Qarun ini punya istana gitu, paham gak? Semua berniat, berkeinginan jadi si Qarun, punya harta banyak. Itu sebelum khasafna. Maka di sini gunakan bahasa bil ams kemarin. Yaqulun, mereka mengatakan, jadi ini orang yang melihat langsung, orang yang bertemu langsung dengan Qarun sebelum Qarun ditenggelamkan dan setelah Qarun ditenggelamkan. Wa yaqulun mereka mengatakan wa ka'annallah, aduhai, ya, sesungguhnya Allah yang sutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Baru sadar, oh Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Bahasa lainnya, untung kami tidak jadi Qarun dulu. Faham? Karena kalau enggak ikut tenggelam. Jadi peristiwa sebelum tenggelam, sesudah tenggelam itu disaksikan orang, dan orang yang menyaksikan ini tadinya pengen, ya Allah enak banget kalau kayak Qarun. Iya, kalau bahasa sekarang apa-apa tinggal pencet, gitu. Pengen apa aja tinggal pencet, iya. Pengen belajar tinggal gesek. Sekarang nggak pakai digesek lagi, pakai begini aja. Saya begini-begini itu nggak bisa tuh. Nggak bunyi-bunyi. Gitu. Saya dalam konteks begini tetap saya memilih jadi orang jadul. Bayar cash aja lah. Kemarin itu saya agak sedikit terganggu emosi saya. Itu gara-gara teh pucuk yang merek NU itu. Jadi ada satu orang ibu belanja, itu cuma harganya 8.500 di Indomaret. Itu 15 menit Bu, saya ngantri dia, Bu bayar 8.500. Kasirnya belum bisa Mbak, belum bisa. Artinya habis. Sampai saya kesel, Mbak bisa saya diduluin nggak? Iya. Paham nggak? Iya. Begitu.
Jadi ngantrinya gara-gara itu, karena ini dengan teknologi yang dia punya itu kan, ya namanya teknologi. Kadang lelet, kadang nggak nyambung. Ini saya bilang mbaknya juga termasuk kurang mikir lah. Harusnya kalau tinggal mikir, ya udah pakai cash aja lah. Atau memang nggak punya 8.500? Gaya. Anak-anak sekarang tuh nggak mau bawa uang cash, Pak. Sama Bu, di rumah juga begitu. Makanya alasannya, ya ada uang 10.000 nggak bayar Gojek. Kamu dari sekolah sampai kerja masih minta Gojek sama ayah, nggak ada uang cash ya. Sengaja gak disiapin kali. Bisa jadi. Iya, gara-gara 8.500 kita ada 15 menit ngantri. Iya, yang harusnya tadi saya bisa sholat zuhur berjamaah, saya harus keluar setengah 12 lewat dari komplek migas. Ya sekali ada perlu saya, inilah daripada udah nyampe ke rumah, biasanya kan malas keluar kan, sekalian gitu. Dari orang azan sampai orang komat, itu saya ngantri. Mana di situ kan ada 2 kasir, kenapa yang satu nggak dibuka ngeliat orang ngantri begini? Ini bukan ya saya sendiri, banyak loh. Kalau saya sangat menjaga itu, jangan sampai karena kita sendiri orang bersusah payah di belakang kita. Dia dapat. Disuruh sabar ya. Nah iya, disuruh sabar. Agak terganggu kemarin kesabaran saya gitu. Nah, jadi balik lagi ke sini tadi. Setelah mereka melihat endingnya si Korun, baru mereka nyadar, oh iya, Allah kan memberi rezeki, ada yang melapangkan rezeki, ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang tidak, kan gitu? Disempitkan. Laula an mannallahu alaina. Nah, kalaulah tidak amannallahu alaina, ya, Allah memberikan karunia kepada kami, la khosafa bina. Ada khosafa juga di sini kan? Ini khosafanya. Pasti dia juga menenggelamkan kami. Bagi berarti orang yang tidak tenggelam itu adalah orang yang dapat karunia dari lau ammannallahu alaina la khosafa bina. Kalau kami tidak dapat karunia Allah, niscaya kami juga ikut ditenggelamkan bersamanya si Korun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Celakalah orang-orang yang kafir. Saya rasa 2 ayat itu dapat gambaran kita tentang ini khosafah. Ya, nanti bisa dibuka surat yang lainnya, representasinya. Jadi kalau di laut nanti namanya menenggelamkan, kalau di bumi namanya membenamkan. Kalau huruf nun tadi dalam bahasa Arab menghilangkan, khosaf nun, ya kan? Ingat ya, khosaf nun, menghilangkan huruf nun diganti dengan alif. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ada 8 kali kata khosafa, 4 kali mati, 4 kali mudhari. Balik ke ayat. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap yang di langit? Apa yang di langit ini kalau dihubungkan dengan ayat ke-15? Yang memudahkan kita berfamsyu, berjalan, yang memudahkan kita memperoleh rezeki. Itu ayyasifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kesimpulan ayat 16 ini adalah bahwa seorang mukmin baru merasa aman kalau dia yakini dia bersama dengan Allah. Kita berkali-kali dapat test case. Oke lah, kalau di mobil, mobil saya kan lebih safety Pak, gitu. Ya, ininya lebih bagus, ada airbagnya, ada kemudian seat beltnya itu bagus, bumper depannya itu kuat dengan tabrakan, hantaman dan sebagainya.
Gitu. Ya. Kalau di darat kita masih bisa. Yuk coba sama-sama naik pesawat yuk. Betul? Di saat itu ada yang merasa dirinya bakalan selamat kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pak Hartono misalnya, saya TNI AU, paham benar tentang udara, berdiri dan duduk di pesawat, aman nggak? Enggak. Di saat itu kita dipeloroti segala kemampuan kita oleh Allah. Baru kita bisa merasa aman. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula. Paham maksudnya? Oh ternyata benar, baru aman itu ketika kita bersama. Kita bersyukur dihadapkan dengan posisi seperti itu. Jadi kalau naik pesawat itu bukan hanya sekedar bepergiannya, tapi itunya yang dapat. Ya, kita bersyukur kita dapat rasa di mana kita betul full tergantung pada Allah. Faham? Ya Pak. Arto. Arto itu kan kalau dunia kan besar sekali gitu ya, bulan besar sekali. Apakah maksudnya itu bukan bumi yang besar itu, tapi wilayah di sekitar yang di tokoh yang diceritakan ini, atau misalnya lahan atau gimana? Ya, kalau ayat ini bicara umum. Karena ayat ini tidak menunjuk satu tokoh. Tapi ketika ayat ini kita hubungkan dengan ayat 81 dan 82 surat Al-Qasas tadi, artinya di penjuru bumi manapun, orang yang merasa aman, orang dengan dirinya sendiri, orang yang tidak sadar kalau ilaihin nusyur, orang yang semena-mena, kan gitu. Karena kalau diartikan bumi seluruhnya kiamat kan namanya. Mau di kutub utara, kutub selatan, kata Prabowo, mau di Antartika, saya kejar sampai ke Antartika. Boro-boro Antartika sebelahnya aja nggak bisa dikejar. Aduh. Maka ada satu tip, kalau pengen sehat jangan dengerin dia pidato. Kalau pengen sehat jangan dengerin dia pidato. Satu, yang kedua jangan beri dia mic. Kayak kebablasan tuh ngomong. Kan orang-orang berpendidikan ada kontrol Pak. Itu yang kritik-kritik nih. Silakan aja pindah ke luar negeri. Pantas nggak saya ngomong itu? Kelas aku yakin Pak itu. Enggak, aku yakin pun bukan kelasnya Pak, masih di bawah Pak. Kelas musola al-falah bukan rumah saya. Dikritik marah, padahal semua orang juga bilang begitu. Bahasanya itu kasar. Nah, jadi itu sesungguhnya menggambarkan ini yang ada di sini, Pak, yang ada di sini. Karena apa yang keluar pada dasarnya adalah apa yang ada di sini dan di sini. Nggak bisa dibohongi. Makanya orang kalau betul pengen membongkar ini tadi, coba dihipnotis. Kalau kita begini bisa bohong Pak? Enggak. Coba dihipnotis, keluar semua tuh. Ya Pak. Sedikit agak ini antara wahyu lain sur dengan sering juga ada wahyu lain kalau masih sama-sama dikembali oleh Ya. Masyir, nusyur itu asal katanya masyir itu tempat. Jadi kalau masyir itu isim makan dari kata soro. Ya. Jadi artinya masyir tempat kembali. Kalau nusyur adalah masdar. Artinya kembali. Jadi dalam bahasa Arab itu ada makna yang ada kata, banyak kata, tapi nanti punya satu makna, tapi berbeda-beda. Dan yang paling sering kita dengar kan ada roji'un, kembali.
Nah, berkaitan dengan rojiun ada dua. Ada rojiun itu positif, ada turjaun negatif. Masih ingat ya? Ya. Kalau kita bertemu di Quran, rojiun, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Kalau turjaun itu negatif. Nauzubillah min dzalik. Apa negatifnya? Turjaun itu mempunyai kesan dia masih betah di sini, di dunia ini, belum mau pulang. Paham? Dia belum mau pulang, masih betah di sini. Tapi dia dipulangin. Dipaksa. Bahasa. Jadi turjaun itu ada semacam dia masih melekat di sini, belum ikhlas berpisah dengan bumi, tapi dipaksa oleh Allah. Tapi kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang yang dengan ikhlas kembali. Beda. Faham? Kalau anggota dewan di recall. Recall. Oh iya. Iya, Pak. Gimana? Pada dasarnya tidak enak, tidak rela ucapan nama itu ada Ya, karena lisan tidak connect dengan ini. Ya gitu. Kan saya berkali-kali sebut, yang paling indah dalam hidup ini adalah ketika ini. Paham? Ketiga sisi ini, ketika tiga-tiganya sejak sama, indah benar dah hidupnya. Nah, salah satu di antaranya tadi adalah kita mengucapkan itu tidak berangkat dari ilmu. Maka ada yang, ini Pak Hartono kemana? Oh, Pak Hartono sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doain Pak Hartono meninggal. Oh, kan karena tidak ngerti kan? Gunanya bagus itu. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila musibah menimpa kalian, ucapkan kami datang dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Tapi karena memang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disakralkan hanya khusus, Jadi tersinggung. kan sama dengan begini. Ini dampaknya ayat kursi. Kalau disebut ayat kursi, apa yang paling pertama muncul di pikiran orang Islam Indonesia? Musir setan. Kalau ada teman hutang baca ayat kursi, Pak. Setan bantu. Itu kan ayat yang sebegitu luhurnya, sebegitu luar biasanya, kita sempitkan maknanya. Itu bagian terkecil dari fadilah ayat kursi. Fadilah terbesar ayat kursi adalah mengokohkan akidah. Sekarang kita yang akidahnya lemah baca ayat kursi, ngusir setan. Tapi sebelum ngusirnya kita udah takut. Allah. Itu nggak bakalan lagi setan yang dia lu takut ya, lu takut. Ngomong aja dah, jangan takut. Nggak ada confident-nya di dalam dirinya. Jadi kalau dengan confident-nya kita, dengan percaya dirinya kita bahwa kita makhluk terbaik, jin apapun namanya itu lebih bawah kita, dan percaya dirinya kita yang di atas mengusir yang di bawah, gampang, nggak usah pakai ayat kursi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu bisa. Tapi yang baca yakin dulu. Tapi kalau dia sendiri, bismillah, udah, setan lagi kan? Lu takutan lu dari gua apa? Dibully sama setan. Nah, itu salah satu contoh kesalahan yang kemudian nggak bisa dihindari. Kesan itu karena berkali-kali itu. Jadi kalau dalam satu kebaikan itu kita bukan hanya melihat kebaikannya, tapi dampaknya nanti. Apalagi kalau kesalahan, kan gitu.
dampaknya. Faham? Itulah yang membuat kita ada di sini. Kita baru merasa aman ketika kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah aman. Saya lupa di surat mana. Tapi coba kita lihat dulu. Biar penasaran kita ke muka. Dari yang tadi semua, dari ayat tadi ini, yang di mana gitu ya. Oh, Al-Ankabut 40. Al-Ankabut sudah Al-Qasas ayat 40. Ketemu ayat 40-nya? Ini tujuan saya begini. Ini masih dalam kata kosakna tadi. Udah Pak. Udah? Oke. Fakullan akhadna bidzambihi. Maka seluruhnya masing-masing tiap-tiap akhadna kami hukum, kami azab bidzambihi karena Nah, yuk kita hubungkan dulu. Akhadna ada karena ada dzambihi. Gitu. Siksa azab karena ada dosa. Nah, kemudian didetail. Kalau tadi bahasa umumnya kullan itu sadayana, seluruhnya. Jadi dari umum baru kemudian khusus. Ini siapa yang pola begini ini? Iya? Indikasi orang cerdas kan di situ. Sebutkan umum dulu, baru kemudian disebutkan detail. Wa minhum, faminhum, maka di antara mereka man arsalna alaihi hasiba. Ada orang yang kami kirim kepadanya hujan angin bebatuan. Nanti simpulkan sendiri. Jadi hasibah ini ada karena adanya zanbi. Jadi dari bumi ini terbentang sampai hari ini manusia dengan banyak dosanya. Allah nggak monoton hanya dengan dibenamkan di bumi saja. Kan kalau kita lihat begini, Fir'aun kan ditenggelamkan di laut, betul? Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan juga. Tapi beda cara menenggelamkannya. Kita lihat dalam surah Al-Qamar, Allah perintahkan langit menurunkan hujan, Allah perintahkan bumi mengeluarkan air. Maka hujan air dari langit dan dari bumi faltaqo, bertemu. Maka saya menyebutnya itu air reuni. Tempat reuninya di bumi. Yang dari langit turun, yang dari bumi keluar, ketemu di bumi. Faltaqal ma, maka air itu ketemu. Oh, kayaknya di kejaksaan tinggi, nggak mungkin akan banjir. Siapa bilang nggak mungkin? Firaun di Mesir itu merasa aman karena jauh dari laut. Itu tempatnya tinggi, nggak mungkin Firaun tenggelam. Itulah logikanya. Caranya bukan air yang Allah datengin, Firaun Allah undang ke laut. Betul? Bagaimana Allah mengundang Fir'aun ke laut? Tanamkan kemarahan berlebihan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Kan Nabi Musa udah pergi, yang selama ini dianggap mengganggu Fir'aun. Musa udah pergi bawa rombongannya. Kalau kita yang jujur, alhamdulillah Musa udah kabur, tenang kami sekarang. Tapi karena marahnya yang berlebihan, siapkan pasukan, kejar sekarang. Hati-hati dengan kemarahan yang berlebihan. Itu yang membunuh Fir'aun. Paham? Emosi yang berlebihan. Paham maksudnya? Jadi kembali lagi, kita tidak pernah merasa aman. Kita teruskan. Ada yang hujan batu. Wa minhum man akhadhat khusayha. Dan di antara mereka ada yang menimpanya teriakan.
Ini kaum Ad dan kaum Samud. Suara ya, Pak. Soihatan wahidah, sekali Dari teriak. jauh dari gunung, jauh dari laut. Oh, aman ini. Allah punya cara lain. Suara kencang saja, berarti berapa besar, berapa volume suara itu. Kalau suara itu mematikan manusia, maka logika kita adalah suara itu memecahkan gendera telinga, terjadi pendarahan. Itulah kalau bahasa. Berapa volumenya itu? Nauzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya, kita tidak pernah merasa aman kecuali ketika bersama Allah. Ini diurai di sini. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Nah ini, berarti pertama Allah kirim batu, hujan batu. Allah binasakan orang yang berdosa tadi dengan satu teriakan. Allah binasakan dengan dibenamkan di bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan ada di antara mereka yang kami tenggelamkan. 4. Belajar dari 4 ini berarti Allah bisa apa saja. Hujan batu, kemudian dibenamkan di bumi, suara yang keras, kemudian ditenggelamkan di laut. Apalagi yang ditenggelamkan sekarang ini. Terakhir itu berita satu pulau es terjungkar terbalik ke air. Berarti dia mencair. Apa ancamannya kalau itu mencair? Daratan akan menjadi lautan. Wa maka Allahu liyazlimahum. Allah tidak menzalimi mereka. Gitu. Ada yang tadi dengan hujan batu, ada yang dengan suara yang keras, ada yang dengan dibenamkan, ada yang kemudian ditenggelamkan. Allah tidak menzalimi mereka. Wa maka Allahu liyazlimahum. Allah tidak menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Dengan apa? Bidzambihi. Maka awalnya tadi fakullan, maka seluruhnya akhazna bidzambihi. Seluruhnya kami siksa, kami azab dengan berbagai, ada 4 macam azab tadi. Karena maka berarti yang harus kita hindari adalah dosa. Bagaimana? Mohon ampun, karena kita nggak mungkin bisa menghindari perbuatannya. Kadang-kadang keasikan ngomong, kebablasan mulut, astagfirullahaladzim. Untung ada mekanisme istighfar. Betul? Kalau nggak ada, masya Allah. Istighfar buat lagi gimana tuh, Pak? Iya, masih bagus lah Bu daripada buat tapi nggak pernah istighfar. Mudah-mudahan berkali-kali nanti berubah gitu. Bisa dipahami? Jadi khosafah, balik lagi ke sini. Khosafah itu hanyalah salah satu mekanisme Allah menurunkan bencana kepada orang yang berdosa. Itu kesimpulannya. Karena nanti ayat 17 beda lagi. Ya, tapi konteksnya sama. Kalau di sini khosafah bihimul ardh, dibenamkan di bumi. Alhamdulillah dapat 1 ayat 2 hari ini. Lumayan. Kita dapat menginventarisir ada 8 kali kata khosafa dengan perubahannya dalam Quran. Mudah-mudahan nanti ada waktu senggang bisa dibuka-buka. Ya, 4 dalam bentuk madhi, 4 dalam bentuk mudhari. Kesimpulannya adalah kami baru merasa aman ketika kami bersama Allah. Kita tidak pernah merasa aman sekalipun kita sedang sehat. Karena ada orang, oh enggak, saya bagus, terakhir saya kontrol gula bagus, darah bagus, ini bagus, tensi bagus, ini bagus. Meninggalnya bukan karena itu. Iya, enggak. Di jalan tabrak mobil.
Paham ya? Jadi mudah-mudahan kita selalu berada dalam posisi aman. Artinya apa? Selalu berusaha bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa terus basmalah dan tawakal ala Allah. Apapun yang kita lakukan supaya kita berasa dalam posisi aman itu. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.